informatika tentang aplikasi pengolahan angka, fungsi aritmatika, dan statistika. Untuk aritmatika itu biasanya contoh pembelajarannya seperti ini. Jadi ada kolom A, ada kolom B, lalu di sini nanti ada kolom dengan simbol-simbolnya, ada yang plus, tambah, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Nah, biasanya sederhananya tuh seperti ini. Di kolom A plus B, ingat pertama kali yang harus kita gunakan adalah menyalakan rumusnya, yaitu dengan simbol sama dengan. Lalu pilih kolom bagian 5 ini dengan nama selnya, ada sel B dan 4. Untuk lebih memudahkannya, tinggal klik aja angka 5-nya satu kali. Dia nanti Excel akan otomatis membaca isi dari sel yang kita klik. Lalu kita masukkan simbol plus, lalu kita klik lagi kolom yang di bagian B-nya. Nah, setelah itu kita tekan enter, dia nanti otomatis akan keisi, ya. Dan seterusnya. Ini untuk aritmatika. Nah, untuk studi kasusnya itu jarang sekali yang menandakan simbol-simbolnya. Jadi contoh seperti bagian di sini ada namanya tabel upah karyawan PT Maju Bersama. Nah, di sini kita akan belajar studi kasusnya. Ada kolom nomor, nama, jam kerja, jam lembur. Nah, nanti kita akan mencari yang namanya upah kerja, upah lemburnya, lalu total upahnya, ada pajaknya juga, dan ada total upah bersihnya. Jadi dia dapat penghasilannya itu berapa. Nah, di bawahnya nanti di sini ada namanya total upah, ada rata-rata, upah tertinggi, dan upah terendah. Nah, bagian total, rata-rata, upah tertinggi, dan upah terendah ini masuk ke dalam bagian fungsi statistika. Nah, jadi aritmatika dan statistika itu kalau dalam studi kasusnya semuanya bisa jadi satu dalam satu tabel. Jadi nggak ada kepisah. Nggak ada itu aritmatika, nggak ada itu statistika, semuanya jadi satu. Nah, gimana cara kita mencari upah kerja, upah lembur, total upah, pajak, dan total upah bersihnya? Biasanya tabel itu akan memberikan keterangan atau ketentuan bagaimana kita mencarinya. Nah, di sini ada penjelasannya, keterangannya. Yang pertama itu upah kerja kotor. Itu adalah jam kerja dikali dengan 25.000. Yang kedua ada kolom upah lembur. Nah, upah lembur ini didapatkan dari jam lembur dikali 30.000. Oke. Total upah yang bagian sini ya, itu adalah upah kerja ditambah upah lembur. Nah, itu penghasilan upahnya. Nanti ada namanya pajak. Nah, pajak ini gimana mendapatkannya? Yaitu dengan cara total upah dikali 5%. Nah, nanti dapat hasilnya, lalu kita cari total upah bersihnya atau penghasilan yang aslinya, yaitu dengan total upah yang didapat tadi sebelum dikali dengan pajak, lalu kita kurangkan dengan pajak. Nah, bagian kolom upah kerja, upah lembur, total upah, pajak, dan total upah bersih ini menggunakan rumus aritmatika karena ada perkalian, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, menggunakan fungsi aritmatika. Oh, jadi untuk fungsi aritmatika itu biasanya dominannya berada di bagian sini semua. Dominannya. Nah, untuk statistika biasanya ada di bagian bawah. Biasanya. Oke. Kembali lagi kita harus cek keterangan atau ketentuan yang disertakan oleh tabelnya. Kalau tabelnya tidak dipastikan, setiap tabel itu pasti ada ketentuannya, pasti ada keterangannya, gimana kita cara ngitungnya. Oke. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan pakai yang namanya sistem mobile aja deh, karena kebanyakan teman-teman menggunakan handphone.
Oke, nah di sini tadi kita lihat upah kerjanya adalah dikali 25.000 ya, dikali 25.000. Kita klik dulu selnya di sini. Ya sudah, kita masukkan formula atau rumusnya di bagian formula bar. Di manakah formula bar itu? Di bagian sini. Nah, nih kita ketik sama dengan kolom sel jam kerja itu ada di mana? Ada di bagian sini. Kita ngambil yang angka 45 nya, maka kita klik aja atau kita pilih aja atau kita tekan aja kolom yang 45 ini, kita tekan. Nah, nanti sistem Excel atau sistem spreadsheet itu akan ngebaca nama selnya, yaitu nama selnya di sini adalah C3. Oke. Nah, tadi di sini adalah kali 25.000. Kali itu simbolnya dengan bintang. Ya, di sini kita pakai yang bintang. Oke, sudah bintang. Nah, 25.000 ini tidak ada di dalam tabel, maka kita ketikkan dengan manual. Kita ketik aja 25.000. Ya, nggak usah pakai titik ya. Nanti kebacanya 25,000. Jadi kalau di Excel itu kalau pakai titik atau itu biasanya dibacanya koma ya. Nah, kalau sudah kayak gini tinggal kita centang, nanti dia otomatis akan jalan. Nah, kalau teman-teman masih merasa ragu dengan hasilnya, bisa coba kalkulator manual. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan kalkulator manual kalau mau memastikan hasilnya betul atau tidak. Jadi kini 45 kali 25.000. Oke, sama ya hasilnya ya, 1.125.000. Oke. Di selanjutnya di kolom kedua ada namanya kolom upah lembur. Nah, di sini kita lihat yaitu jumlah jam lembur dikalikan dengan 30.000. Oke, seperti biasa kita tambahkan dulu sama dengan di bagian formula barnya. Sama dengan dulu. Oke. Kolom jam lembur itu ada di bagian 15, bagian sini ya. Di nama saya adalah D3. Jadi boleh ketik manual seperti ini. D3. Dia teman-teman kebaca ya. Atau boleh juga dengan langsung klik aja. D3 kayak gini. Lalu kita kasih bintang karena simbolnya kali. Kita ketikkan 30.000. Ya, 30.000 ini manual ya, karena di tabelnya nggak ada penjelasan 30.000 nya, jadi kita ketik manual. Kalau sudah kita centang. Sekarang kita masuk ke total upah. Total upah itu adalah upah kerja ditambah dengan upah lembur. Oke. Nah, pakai fungsi aritmatika lagi. Kita tambahkan aja simbol sama dengan. Oke, di sini kan angka nih ya. Nah, untuk menggantikan supaya jadi keyboard HP seperti biasa, teman-teman tinggal pilih simbol ini aja, klik aja. Tuh, dia akan ubah. Nah, nanti pilih upah kerja itu selnya ada di E3 ini ya. Jumlah itu berarti simbolnya plus. Kita pilih yang 450.000. Kita enter. Hasilnya akan dapat 1.575.000. Oke. Setelah total upah dapat, kita akan mencari yang namanya pajak. Oke. Nah, pajak itu total upah dikali 5%. Total upahnya di sini ya. Jadi kita tambahkan lagi sama dengan kita klik dulu total upahnya. Ya, lalu kita kali berapa? 5%. Nah, kayak gini ya, persennya tulis manual juga. Kalau sudah kita enter. Oke, hasilnya nemu ya, 78.750. Nah, sekarang pendapatan dia yang asli, pendapatan realnya, yaitu dengan total upah dikurangi pajaknya tadi. Tinggal masukin formulanya sama dengan
total upah dikurang 7850, enter. Oke. Jadi si Adia Syatra yang jam kerjanya 45 dengan jam lemburnya 15, dia mendapatkan gaji sebesar Rp1.496.250 ya, gini ya. Nah, kalau bagian sini sama juga, cuman beda selnya aja. Kalau di sini ada selnya C3, maka kalau kita mencari di sini bagian sini, maka nama selnya adalah C4 dan seterusnya. Oke. Nah, bedanya penggunaan di mobile sama di komputer atau desktop ya teman-teman. Saya kasih lihat di sini. Oke, kita kebalik ke sini ya. Nah, jadi kita masukkan dulu ini tadi dikalikan 20.000 dikali berapa ya? 25.000. Nah, kalau di Excel atau spreadsheet desktop ya teman-teman, kita kalau mau ngisi yang di bawahnya itu nggak perlu lagi ketik manual. Kita bisa menggunakan simbol kayak gini. Kita tekan di bagian sini ya, lalu kita geser ke bawah. Nanti di Excel desktop dia akan ngebaca, atau Excel laptop, spreadsheet laptop, komputer itu akan ngebaca langsung. Tuh, cepet ya. Ini keuntungan kalau kita menggunakan Excel atau spreadsheet di komputer atau laptop. Nah, kalau di bagian mobile teman-teman, ya kalau di bagian mobile dia di sini nggak ada ya. Nah, kita coba tarik pun dia nggak bisa kayak laptop, nggak bisa kayak di desktop di komputer. Jadi kalau penggunaan handphone, penggunaan Excel mobile, spreadsheet mobile itu berarti carinya manual, yaitu ketik lagi kayak di awal, sama dengan dulu sel jam kerja dikalikan 25.000, enter. Nah, kayak gini berarti sama ya. Tuh, itu enaknya penggunaan di desktop. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat kita sudah mendapatkan semuanya ya, total upah bersihnya. Nah, di sini ada namanya total upah, ada rata-rata, upah tertinggi, dan upah terendah. Oke, di sini bagian bawah kita menggunakan yang namanya rumus statistika. Oke, statistika itu ada 5 atau 6. Yang pertama ada sum, yang kedua ada namanya average, yang ketiga ada max, keempat ada min, yang kelima ada count. Oke. Sum ini biasanya digunakan untuk menghitung total keseluruhan, dan average ini untuk menghitung nilai rata-rata, max nilai tertinggi, min nilai terendah, dan count itu menghitung jumlah item yang ada. Nah, biasanya di sini kalau teman-teman tahu matematika, di matematika itu ada yang namanya median ya,
Nah, sama itu kurang lebih sama kayak di rumus statistika Excel. Oke. Di sini kita kembali lagi ke tabel upah karyawan PT Maju Bersama. Di sini diminta adalah total upahnya, ada rata-ratanya, ada upah tertingginya dan upah terendah untuk karyawannya. Oke, ada 4 nih. Berarti kita menggunakan yang mana? Total berarti kita menggunakan rumus sum. Untuk kolom rata-rata itu kita menggunakan rumus average. Yang tertinggi kita menggunakan rumus max. Dan yang terendah kita menggunakan rumus min. Nah, gimana cara penulisan rumusnya? Itu kita pilih dulu yang total upah. Oke, sini ya. Total upahnya ya. Emang kosong. Total upah kita masukkan di formula bar, yaitu sama dengan dulu. Kalau keyboard teman-teman kayak gini, ubah lagi ke abjad atau keyboard QWERTY-nya. Kalau sudah, teman-teman ketik sum, SUM. Nah, nanti akan tampil di sini di atasnya. Pilih aja yang bagian ini. Ya, klik aja. Klik. Nanti otomatis kayak gini. Nanti akan penambahan buka kurung dan tutup kurungnya. Nah, nanti setelah itu kita pilih dari bagian I3, kita klik dulu. Oke, kita klik, sudah. Nah, nanti teman-teman ambil yang di garis pojok kiri bawah ini, tekan, jangan dilepas, lalu geser sampai 1.553.250.000 sampai sini ya, jangan dilepas tekanannya, nggak dilepas nih ya, nggak dilepas. Kalau sudah sampai sini baru dilepas. Kalau sudah, kita tinggal ketik tombol centang. Mobile handphone saya ada sedikit gangguan, jadi kita balik ke Excel desktop aja ya, berhubung waktunya agak cukup mepet, kita supaya cepat. Jadi di sini ada yang kolom rata-rata, yaitu tadi menggunakan fungsi average sama dengan average. Nah, dia nanti otomatis akan ada kok di bawah. Klik aja. Kalau di desktop, teman-teman harus klik 2 kali, sedangkan di yang di mobile itu klik 1 kali aja. Oke, kalau sudah, kita pilih lagi bagian sel I3 sampai sel I12. Tekan aja kayak gini. Oke. Masukkan simbol tutup kurung lalu enter. Lihat teman-teman keisi. Nah, untuk upah tertinggi tadi kita menggunakan yang namanya max untuk mencari nilai tertinggi, sama dengan MAX. Sama nih, tinggal klik aja 2 kali, lalu ambil lagi datanya, tutup, enter. Untuk yang upah terendah itu berarti nilai terendah menggunakan fungsi min. Fungsi ini ya, sama dengan min, tutup, enter. Oke. Di sini kita bisa lihat ada 14, 16, 14, 14, 14, 13, 16, 12, 13, 15. Oke. Nilai tertingginya berarti ada 16 sama ini. Jadi ini ya nilai tertingginya ya, 1624 500, betul ya. Dan yang nilai terendahnya memang di sini ada 1,2 aja. Nilai terendah. Nah, ini untuk studi kasus kita pembelajaran aritmatika dan statistika. Semoga teman-teman memahami. Yang belum paham bisa ditanyakan, kita belajar pelan-pelan. Ini metode cepatnya ya. Cukup sampai sini dulu. Terima kasih.